Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Mus Black Arrow. Oke ya, kali ini kita masih di kolam. Nah, saya juga baru selesai tadi pemberian pakan dengan ikan-ikan yang ada di kolam. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya, untuk hari ini kita buat ini ya, sharing lah ya. Kita sharing. Sering terjadi pada teman-teman nih yang sering nanyain saya jumlah atau banyaknya indukan sesuai dengan ukuran kolam yang akan dimasukkan ke dalam kolam nantinya. Jadi teman-teman ini pada bingung nih bro, harus berapa untuk pengisian ikan untuk dimasukkan ke kolam. Nah, sedangkan kolam ini dengan ukuran kecil, ukuran besar. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya, biar nggak penasaran, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Stay tune terus ya buat teman-teman semuanya. Oke, ntar dulu bro. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, banyak yang masih bingung untuk cara pengisian ikan yang ada di kolam. Untuk kolam-kolam teman-teman, terutama teman-teman untuk kolam perumahan lah ya. Kalau kolam industri itu udah besar sekali bro. Jadi kita nggak ngomong masalah kolam industri, yang kita omongkan di sini, kita sharing di sini yaitu untuk kolam-kolam perumahan lah ya, seperti kolam saya ini. Nah, kalau untuk kolam saya ini, saya ukurannya lebarnya kurang lebih 7 meter, panjangnya itu kurang lebih 12. Nah, tapi saya bentuknya itu bentuk L bro. Jadi kolam saya ini tidak ukurannya itu tidak 7-12, lebarnya 7, panjang 12, tapi dia bentuknya L lagi bro. Jadi ada bentuk L karena untuk mengikuti rumah yang saya buat untuk di kolam ini ya. Nah, untuk pengisian kolam saya untuk ukuran yang sebesar 7-12 itu indukannya saya isi kurang lebih 13 ekor bro, tidak kurang dan tidak lebih ya. Jadi untuk pengisiannya saya isi 13 ekor, jantannya 5, sisanya itu betina semua bro. Nah, jadi mungkin teman-teman sendiri nggak percaya ya, banyak ada yang nggak percaya juga. Kolam sebesar ini kenapa saya masukkan ikannya 13 ekor. Nah, jadi yang kalau menurut saya untuk 13 ekor itu sudah efektif ya bro. Jadi sudah efektif, apalagi kalau untuk untuk jarak pertemuan ikan itu loh ya, dari jantan sama betina. Nah, itu yang kita perlu pelajari ini bro. Itu yang sangat sulit kalau untuk teman-teman yang untuk di kolam ya, karena 13 ekor itu mungkin dengan ukuran 7-12 itu kolam lumayan besar ya, tapi ikan sedikit. Nah, yang kita pelajari, kalau menurut saya ya, yang saya pelajari untuk pertemuan jodoh itu yang agak sulit ya, yang agak sulit dalam arti kata kalau ikannya terlalu banyak. Nah, makanya itu jadi untuk kolam saya di sini saya hanya 13 ekor. Hanya 13 ekor untuk pengisian ikan di kolam. Jantannya 5, sisanya itu
betina semua. Nah, jadi yang kita cari ini ya, yang kita cari ini adalah pertemuan jodoh, untuk menjodohkan ikan itu yang agak sulit nih bro. Nah awal-awalnya juga saya pemeliharaannya itu ada kurang lebih 19 sampai 20 ekor yang saya pelihara untuk pembesaran dulunya ya. Saya bicara dulunya ya, sebelum ikannya masuk ke kolam ini. Nah itu ada kurang lebih 19 sampai 20 ekor. Nah dari itu saya seleksi, jadilah 13 ekor. Nah 13 ekor itu tidak ada ikan-ikan satu indukan, tidak ada ikan satu indukan, melainkan itu ikan-ikan yang ada dari si A, si B, si C. Nah saya gabungkan jadi satu. Nah jadi tidak ada satu indukan, jadi semuanya itu saya campur dari indukan si A, si B, si C tadi ya. Nah untuk pembesaran, nah untuk pembesaran sendiri saya besar di akuarium, tidak pembesaran di kolam ya. Nah setelah itu saya masuk kolam. Nah jadi ini hanya kita sharing ya bro, sharing aja. Mungkin dengan adanya video ini jadi teman-teman bisa inilah untuk setidaknya tidak bingung lagi bro untuk pengisian ikan. Nah seandainya kita logika aja bro, kolam kecil atau rumahnya pun ibarat kolam 20 kali 20, kita masukin ikan bisa 50 ekor, saya rasa pun terlalu banyak bro ya kan. Nah kolam kalau seperti saya logikanya gini, kita ngomong punya saya aja lah ya, jangan kita ini aja lah ya. Nah, kalau punya saya ini kolamnya 7 12, saya masukkan 13. Nah kalau 7 12 ini saya masukkan 3 sampai 50 ekor, bayangkan logikanya aja, kalau kita di rumah, satu rumah diisi oleh 30 orang 50 orang dengan rumah ukuran 12 kali 7 lah bro, bagaimana bro ya kan, sempitnya itu bagaimana. Pasangan pun kita pun untuk mencari jodohnya agak sulit juga, itu logikanya ya. Ini agak melenceng sedikit, tapi ini biar teman-teman bisa untuk berpikir ini aja lah, logika aja lah ya. Nah makanya kalau untuk kolam segitu saya kasih untuk ikan lebih sedikit. Nah alhamdulillah dengan seperti itu treatment kita, alhamdulillah berhasil. Kita untuk panen perdananya di tahun 2020 ya, 2020 kita panen perdananya 2021 ya, 2020 panen perdana. Mungkin teman-teman inilah ya, kalau mau lihat di konten saya ada yang sebelumnya. Nah di situ ada untuk ini ya, untuk panen perdana di situ ada. Saya lupa apa 2020 apa 2021. Nah setelah itu panen perdana, panen yang keduanya ya 2021 bro, 2021 panen perdana, 2022 tahun kemarin. Nah tahun panen perdana itu 1 tahun 3 kali saya panennya. 1 tahun itu 3 kali. Dapatnya pertama saya ingat dapatnya 9, itu panennya 9 hari bro. Bayangkan panen 9 hari dapatnya 9. Telurnya itu yang paling bagus, saya dapatnya cuman ini ya, cuman 3 ekor, 3 yang bagus, sisa dari itu telurnya nggak bagus. Nah mungkin awalnya karena kita nggak tahu nih kolam kita ini harus kita setelkan seperti apa untuk pemutaran airnya, kita belum tahu ya. Jadi awal-awal itu panennya itu seperti itu. Terus panen kedua kali saya dapat itu, kita panenkan 38 butir telur itu busuk semua bro, jadi tidak ada pembuahan. Dengan ikan yang ada, dengan indukannya itu yang jantan tidak ada pembuahan, mungkin karena airnya, faktor airnya lagi nih bro. Nah jadi buat teman-teman semuanya, kalau sudah seperti itu tinggal kita ini berpikir nih ya kan, bagaimana cara kita mengatasi air yang ada di kolam. Air di sini bagus, kalau nggak bagus nggak mungkin dia bisa ini ya, bisa produksi. Cuman tidak ada pengembangan telurnya,
pengembangan semacam inilah ya. Kalau telur diram itu tidak ada suatu pembuahan lah ya. Nah, di faktor apakah cuaca, apakah air. Nah, saya cari itu, cari. Setelah itu saya beli inilah untuk saya pom, saya tarik airnya. Kenapa? Karena di daerah saya ini kita banjirnya itu pasang hujan nih bro. Nah, pada saat hari hujan airnya naik. Jadi untuk pembuang keluar itu agak sulit. Nah, setelah itu saya coba panen ketiga kali, ikannya bawa lagi ketiga kali, saya treatment, saya buang airnya ya. Saya buang airnya setiap hari hujan itu, posisi ikan ada yang bawa, saya buang. Nah, alhamdulillah dengan cara seperti itu langsung panennya itu bagus. Kalau nggak salah itu sekitar 43 ekor panen ketiga. Mungkin teman-teman udah ada ya pernah lihat di konten saya. Nah, setelah itu panen berikutnya tahun lalu. Nah, alhamdulillah setiap bulan itu panen dari sehabis lebaran, sepuasa tahun lalu, panen bulan puasa. Setelah itu panen sampai bulan 12. Nah, jadi dengan cara seperti itu mungkin saya hanya ini aja ya. Nah, kita sharing nih bro, menceritakan pengalaman saya nih kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada yang belum berhasil kolamnya. Nah, jadi tetap semangat bro, tetap semangat. Intinya banyak-banyak belajar ya. Kenapa? Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau tahu, bahkan barang itu tidak akan pernah jadi bro ya. Lain tempat, lain tanahnya, gestur tanahnya, lain juga cara ikannya. Nah, jadi kita betul-betul yang saya katakan pada teman-teman semuanya, teman-teman harus tahu karakter ikan ya, karakter ikannya di kolam seperti apa. Nah, pasangan ikan itu harus pas. Kalau pasangan ikan itu sudah pas dan sudah cocok, saya yakin teman-teman pasti panen. Nah, jadi kebanyakan ada nih bro ya, saya ceritakan lagi. Kalau berpasangan, jadi ikan ini berdempet seperti ini ya. Ini berdempet ya, berdempet dari ini jantan, ini betina dempet ya. Dia berpasangan tuh kalau sudah dia berputar, biasa teman-teman yang ada kolam lah ya, dia berputar. Nah, biasanya ditunggu itu sekitar beberapa hari, 2-3 hari itu ada yang ngopor. Bahkan ada 1 minggu tunggu ada yang ngopor, bahkan sampai 1 bulan ditunggu pun belum. Ada juga yang ngopor, ada juga yang belum. Nah, jadi kalau seperti itu pasti dia mengopor telurnya bro, kalau udah seperti ini jantan sama betinanya. Nah, yang jadi permasalahannya banyak yang terjadi, teman-teman itu tidak tahu ikannya yang mana jantan, yang mana betinanya. Akhirnya jantan sama jantan setiap hari kawin, kita lihat homo lah bro ya. Jadi homo itu ada bro. Kalau buat teman-teman yang ada kolam mungkin sudah tahu lah ya, jantan sama jantannya. Nah, jadi tuannya ini nggak tahu, dikirain ikan ini jantan sama betina. Kenapa udah berbulan-bulan, udah bertahun menunggunya, belum juga mengopor. Nah, tahu-taunya itu jantan sama jantan. Nah, jadi kalau hal-hal seperti itu, saya sarankan buat teman-teman semuanya langsung aja dipisah dalam waktu 1 tahun ya. Dalam satu tahun, jangan tunggu lagi ya. Dalam 1 tahun masih bersamaan seperti itu, langsung dipisah. Kalau jantan sama jantan, kasihan nanti bro. Banyak teman-teman saya yang udah produksi ikannya, tahu-taunya dalam 1 tahun 2 tahun kemudian ikannya homo ya. Nah, itu sangat pusing kepala bro mikirnya. Nah, pergantian itu. Jadi saya kembali lagi buat teman-teman semuanya, apabila untuk ukuran kolam kira-kira 6-10 ya, 6-10 itu menurut saya itu 5-6 ekor tuh cukup 2 ekor jantan, 3-nya betina. Kalaupun teman-teman mau hanya dikasih 7 ya bro, 7 itu dikasihnya jantan 2, 5 ekornya itu betina. Kenapa seperti itu? Nah, jadi teman-teman bisa nanti melihatnya. Kalaupun dalam 5 jantan itu betina itu cocok dengan jantannya, klop dengan jantannya, udah
Jadi teman-teman sendiri bisa melihatnya, buktikan aja sendiri kalau nggak percaya ya. Kalau teman-teman nggak percaya, 2 jantan 5 betina. Nah kecuali kalau dia nggak cocok, kalau nggak cocok lagi buat teman-teman, silahkan diganti lagi jantannya. Kuncinya itu di jantannya bro, bukan di betinanya. Kesalahan itu bukan di betinanya, pasti jantannya. Jadi buat teman-teman semuanya, kita mencari jantan itu betul-betul jantan-jantan yang tangguh, itu yang sulit bro ya. Nah oke, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing. Jadi ilmu itu buat apa disimpan sendiri bro, betul nggak? Kita kasihkan dengan teman-teman. Selagi teman-teman mau belajar, dan teman-teman juga jangan mengikuti saya, teman-teman harus belajar lagi dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman yang punya kolam yang lainnya. Jadi sama-sama sharing kita bro. Nah lain tempat, lain juga caranya. Jadi apa ya, tujuan kita satu, ikannya panen, produksi. Nah itu semuanya pengen ya bro. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum panen, lebih semangat lagi ya, harus semangat bro. Saran saya, kalau dalam 5 tahun sampai 7 tahun itu nggak panen, silahkan ganti jantannya. Saya yakin kalau jantannya ganti, cocok ini ya, betina cocok dengan jantan yang baru, pasti panen bro. Kuncinya di situ. Dan kalaupun udah cocok, airnya lagi bro. Nah airnya lagi ya, airnya yang ada di kolam. Nah ini yang pusing. Biar teman-teman tidak pusing, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Musblik Aro, izin pamit undur diri. Wassalam.